Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KKN, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Arif Nur El Sitorus, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sumatera Utara dari kelompok Kuliah Kerja Nyata 10 UINSU tahun 2020. Penyebaran virus COVID-19 yang cepat membuat negara-negara di dunia menerapkan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan yang namanya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar untuk menekan angka penyebaran dari virus ini. Kebijakan PSBB berlaku untuk semua warga negara di dalam semua bidang kehidupan, baik itu bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, kesehatan, keagamaan, dan juga pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, sudah beberapa bulan kelas-kelas di seluruh sekolah sepi tak berpenghuni. Sudah lama tidak terdengar langkah sepatu guru dan keramaian siswa-siswi. Mereka terpaksa dirumahkan, melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah, termasuk tidak mengikuti ujian nasional sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, dikarenakan mereka tidak mengikuti ujian nasional karena adanya wabah, maka mereka disebut masyarakat sebagai lulusan corona. Lulusan ya lulus begitu saja, tanpa adanya standar kelulusan seperti abang-abang ataupun kakak-kakak angkatan mereka. Lalu, bagaimana sebenarnya pendidikan harus dijalankan agar tidak menciptakan lulusan corona? Pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ialah pembelajaran jarak jauh, yang menuntut peserta didik melakukan belajar mandiri dari rumah. Pembelajaran jarak jauh menggunakan beberapa platform untuk menyampaikan bahan ajar dari guru kepada peserta didik. Seperti ada yang menggunakan WhatsApp Group, ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom sebagai virtual, dan ada juga sekolah yang menggunakan e-learning sebagai sistem PJJ mereka. Karena terdapat perbedaan yang peserta didik rasakan dari belajar tatap muka secara langsung di kelas dengan belajar jarak jauh dari rumah, yang menyebabkan mereka merasakan tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa, maka pemberian materi ajar dan pembelajaran harus tetap memerhatikan 8 standar nasional pendidikan. Apa itu 8 standar nasional pendidikan? 8 standar nasional pendidikan diterbitkan di dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Isinya ialah yang pertama, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, kita akan membahas 3 dari standar tersebut, yang mana standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan. Yang pertama, standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum
beban belajar, dan juga kalender akademik. Yang kedua, standar proses. Standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, partisipatif berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan ialah kriteria ataupun kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, apabila standar isi dan standar proses sudah dijalankan dengan baik di dalam sistem PJJ, maka lembaga pendidikan akan menghasilkan lulusan dengan standar kompetensi lulusan. Jadi, tidak ada peserta didik yang lulus dengan predikat lulusan corona. Nah, jadi itu tadi sedikit mengenai cara yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya ucapkan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.